Luana ayyuna ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsu ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Hadirin jamaah taksiratul maut yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena Allah tidak pernah bosan, tidak pernah putus nikmatnya kepada kita. Bahkan begitu dermanya Allah tidak membeda-bedakan makhluknya. Apakah hambanya atau manusia itu taat kepadanya atau mendurhakainya, Allah tetap memberikan nikmatnya. Itulah sifat Allah yang sangat-sangat luar biasa. Sehingga keadaan kita sebagai umatnya yang taat, yang beriman, merasa cemburu. Tetapi kalau ini yang kita lakukan, maka kita salah alamat. Kita tidak boleh punya prasangka, praduga kepada Allah. Karena kenapa? Ada titik akhir yang menentukan. Makanya kita dianjurkan berdoa, yaitu senantiasa mendapatkan husnul khatimah. Karena itulah yang menentukan akhir hayat kita, akhir hidup kita. Selawat dan salam patut pula kiranya kita kirimkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam yang ketiga ini ceramah takziah yang merupakan peringatan buat kita semua, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan kepada kita al-mautu nasihatul kubra. Kematian itu adalah nasihat yang paling besar. Kenapa Rasulullah mengatakan kematian itu adalah nasihat yang besar? Padahal kita tahu kalau orang sudah mati, ulema bicara. Tidak bisa lagi bercakap-cakap orang kalau sudah mati. Justru diamnya orang mati itulah menjadi nasihat buat kita. Karena sesungguhnya mayat sebenarnya itu punya kalimat, punya kata-kata, punya pesan-pesan. Cuma karena dia sudah punya alam lain, sudah beda dengan alam kita, makanya kita tidak dengar. Dari yang kalinge agana puada ketika kita pergi melayat, kita tidak tahu, kita tidak dengar apa yang diucapkan. Padahal ada ucapannya. Bahkan ketika dimandikan itu luar biasa ucapannya orang mati. Begitu pula ketika diusung, ditandu. Hadirin jamaah. Oleh karena itu, mari kita mengambil hikmah kematian. Sesungguhnya kematian itu hakikatnya adalah min dar ila daril ukhra, dari satu tempat ke tempat yang lain. Karena kita ini melalui proses alam. Kita dari alam ruh, lauhin mahfud. Semua kita dari sana. Kemudian kita berada di alam rahim. Itulah sebabnya tidak ada laki-laki hamil karena tidak punya rahim. Dek gaga. Agak senang. Rahimnya itu laki-laki. Tetapi siapa yang punya rahim adalah wanita. Dan itu pula yang membedakan antara laki-laki dengan perempuan. Tinggi rasa kasih sayangnya dibanding laki-laki.
Tai negara narekum kata maka riana tak mabelai. Pemanya ada anak kita merantau jauh, dia sakit di sana. Yang rasakan itu adalah ibu. Kenapa? Karena 9 bulan kita pernah bercokol di dalamnya. Asraki ulo pura malengkuhir babuana matai. Begitu kita lahir langsung diputuskan tali lolo, tali pusat. Itu lahirianya saja diputus, tapi hakikatnya terus ada hubungan kabel secara batin. Kita laki-laki tidak ada, bapaknya, suaminya tidak ada. Makanya kalau malam biasa kita dengar bapak, ada apa-apa ini anak kita ini. Apa kata bapak? Tidurlah besok kau telepon. Tapi ibu gelisah, tidak bisa tidur. Karena itu tadi ada hubungan tali yang tidak pernah putus. Itulah bedanya kita dengan laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Allah, satu-satunya sifat Allah yang dititipkan oleh Allah kepada ibu perempuan, itulah Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan ini sifat rahim ini disimpang, dihususkan nanti bagi orang-orang yang selamat, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat. Di mana? Di yaumil akhir. Jadi yang kita dapatkan semua makhluk di muka bumi ini baru sifat Ar-Rahman-nya Allah. Tapi Ar-Rahimnya, ini dihususkan bagi orang yang taat. Allah maha pengasih, lagi maha penyayang. Jadi Allah mengasihi semua orang, makhluknya. Apakah dia taat atau berdurhaka kepadanya, tetap dia beri rezeki. Bahkan banyak yang mendurhakainya, banyak yang tidak taat kepadanya, banyak tidak beriman kepadanya, diberikan lebih, bahkan lebih banyak. Contoh kita di negara kita ini, yang menguasai negara kita ini adalah Naga Sembilan. Siapa itu? Orang beriman kepada Allah? No. Dia nama tempur Allah Ta'ala. Tapi kenapa hartanya melimpah? Dari mana? Dari Allah. Jadi jangan pernah ada salah duga, salah kaprah kepada Allah. Kenapa itu Allah memberikan padahal mereka tidak taat kepada Allah. Oleh kata salah satu ujian buat kita umat Islam, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah. Hadirin jamaah taksiratul maut. Kemudian kita diproses di alam selanjutnya, yaitu alam syahadah, alam nyata, alam nampak. Inilah sekarang kita ini berada di alam syahadah. Jadi sudah 3 alam kita tempuh. Kemudian di alam syahadah inilah kita berpastabikul khairat, berlomba-lomba untuk memperbanyak kebaikan. Karena ada nanti akhir, penentuan akhir, yaitu husnul khatimah. Oleh karena itu Allah mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Kenapa? Karena banyak orang beriman tidak takut kepada Allah. Terjadilah korupsi, terjadilah maksiat, terjadilah tindakan-tindakan di luar norma agama. Karena kenapa? Tidak takut kepada Allah, tapi tidak beriman. Jadi tidak semua orang yang bersalah itu tidak beriman. Justru dia beriman tetapi tidak takwa. Oleh karena itu ayat ini menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah. Karena kata takwa inilah yang membawa kita membedakan dengan yang lain. Karena kapan orang sudah bertakwa, maka yakin dan percaya pasti dia beriman. Tetapi sebaliknya, kapan dia beriman belum tentu dia bertakwa. Karena kalau orang sudah bertakwa, insya Allah, ittaqullah haitsuma kunta. Takutlah kepada Allah dimanapun kita berada. Ini yang harus dijabarkan ayat ini. Kemudian dikaitkan dengan ayat lain. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhu zinatun wala naum. Allah tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Artinya apa? Dimanapun kita berada, Allah pasti melihat kita. Dimanapun kita berada, Allah pasti monitoring kepada kita. Kalau CCTV dunia sudah terbentur dengan dinding tembok,
Ada penghalang maka tidak kelihatan. Tapi CCTV Allah tidak ada penghalang. Inilah yang perlu kita sadari, sehingga insya Allah tidak akan pernah melakukan pelanggaran. Karena kadang kita ini melakukan pelanggaran di dalam hati kita. Tidak ada yang melihat kita. Oke, manusia tidak melihat kita, tapi ada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah tidur. Oleh karena itu, inilah yang kita harus tanamkan di dalam batin hati kita, sehingga insya Allah inilah yang menjadi benteng yang susah ditembus oleh pengaruh apapun juga. Tapi kalau kita lemah terhadap takwa kita, maka itulah banyak orang tergiur dengan godaan-godaan duniawi. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian lanjutan ayat tersebut, wal tandur nafsu ma qaddamat sedikit. Allah sudah memerintahkan kepada kita, hendaklah tengok-tengok ini. Mau kemana kita? Di ayat lain Allah mengingatkan, ainama tazhabu. Mau kemana kita ini? Mau kemana kita semua? Satu tempat tujuan, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan sudah jelas apa kata Anda Guru Tak, siap mati dan siap kematian. Makna yang kedua, penafsiran ayat tersebut, dari ujung kaki sampai ujung rambut tidak ada sehelai milik kita. Itu semua adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tomina, tidak boleh orang kalau diuji dengan kematian tidak boleh terlalu sedih, tidak boleh terlalu larut dalam kesedihan. Karena kenapa? Bukan milik kita. Kita ini hanya titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita periksa diri kita masing-masing. Penglihatan dari muda tajam, bahkan kita tolak kacamata. Tapi sedikit-sedikit kalau kita sudah memasuki usia, Allah ambil miliknya sedikit-sedikit. Mulailah kita pesan kacamata. Pendengaran, dulunya jari sekali pendengaran. Begitu kita ambil usia, mulai Allah ambil sedikit-sedikit. Sudah mulai sayup-sayup pendengaran. Rambut dulunya hitam pekat. Begitu kita masuki kepala 5, mulailah. Bahkan bukan hanya kepala 5, sudah kepala 3 sudah mulai banyak. Dan seterusnya tenaga kita dulunya kuat melakukan pekerjaan sawah, kuat melakukan pekerjaan dimanapun, kalau dibutuhkan tenaganya masih kuat. Tapi begitu kita ambil usia sudah mulai terkuras. Oleh karena itulah perlunya kita sadari bahwa mau kemana kita. Masih ada 2 alam yang kita akan tempuh. Almarhum sudah berada di alam berikutnya, yaitu alam kubur. Jadi kalau ada orang mengatakan ada orang meninggal, kita antar kepada tempat peristirahatannya yang terakhir, itu salah kaprah. Kenapa? Masih transit. Dan transitnya bukan 1 jam, 2 jam, 1 bulan, 1 tahun, bukan. Karena kenapa? Transit kita di kuburan, di alam kubur sampai yaumil kiamah, sampai hari kiamat. Nah, siapa yang bisa prediksi hari kiamat? Pernah terjadi Mamak Loren diprediksi akan dunia kiamat tanggal 9 bulan 9 1999, duluan kiamat, dunia belum kiamat. Mati nih. Tapi deh pada kamu ini, itu prediksi manusia. Nah, oleh karena itu begitu kita masuk di alam kubur, maka tunggulah saatnya yaumil kiamah. Magi kira-kira narik kudik gagal, bokok-bokok, tidak ada bekal kita untuk transit. Di dunia saja kalau kita dalam perjalanan tidak ada bekal, sangat menderita. Coba kita ke Jakarta, kita umpamanya berlayar, tidak ada bekal. Atau kemanapun kita pergi tidak ada bekal, bagaimana siksanya? Apalagi ini kita tidak tahu berapa hari, berapa tahun.
Nah, inilah yang dimaksud ayat Allah. Tengoklah mau kemana kita. Apa yang kita bawa. Semua kita tanpa kecuali itu harus punya bekal. Nah, itulah sebabnya kata bekal yang sebaik-baiknya kita harus pegang teguh. Antashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, aqimis shalah, dirikan salat. Yang ketiga, wa'atuz zakah, keluarkan zakat. Nah, ini kalau kita berbicara zakat, saya agak gimana ya, dibanding dengan baru, baik dari sumber alamnya maupun sumber pendapatannya, jauh kita ini di Maros. Tapi kenapa baru melonjak begitu zakatnya? Bahkan seluruh Indonesia boleh dikatakan jadi panutan, jadi contoh. Karena kenapa? Kesadaran. Apalagi selalu didampingi oleh Andre Guruta, Profesor Dr. Muhammad Farid Wajidi. Jadi kita ini di Maros berbicara tentang zakat masih sebatas pendistribusian. Belum diekspos masalah pengumpulan. Karena kenapa? Yang seharusnya memperlihatkan dulu adalah petugas zakatnya. Saya mau tanya, pernah kita dengar berapa zakatnya pengurus Basnas? Pernah? Coba bayangkan, Andre Guruta Profesor Dr. Muhammad Farid Wajidi, duluan dia, sekian zakatnya. Jadi sesuai ucapan dengan perbuatan. Dan itu, kalau itu yang kita lakukan di tengah-tengah masyarakat, insya Allah pasti tidak ada yang menolak. Sekecil apapun. Karena kenapa? Naita mata, terbukti, fakta. Walaupun berbusa-busa mulut kita mengatakan ini adalah wajib perintah Allah, tapi kita sendiri tidak mengeluarkan zakat. Apalagi sekarang Majelis Ulama sudah memberikan fatwa bahwa boleh mengeluarkan setiap bulan zakat, yaitu zakat profesi seperti guru pegawai. Setiap umpamanya terima, ya kasih keluar zakatnya, langsung bersih. Makanya saya katakan kalau saya berada di daerah-daerah kampung-kampung, saya bilang tak usah kita kasih Pak, jadi kebat di bola gabata narik kode panama cakap. Sahabat narik kumat di bola itu mawatan di pasuk seket nah. Apalagi nak komen di rakyatnya. Itu dulu kan masih ada tempat padi di atas palpon. Nah, makanya satu-satunya cara, apalagi sekarang lebih canggih lagi. Kita tidak terima gaba lagi, terima uang. Karena mulai pas tangki sampai pembeli sudah langsung diangkut. Jadi enak sekali kalau kita mau amalkan ini, wa'atuz zakah, mengeluarkan zakat. Apalagi kita pegawai, enak sekali. Karena kenapa? Sangat-sangat jauh bedanya orang yang berzakat dengan orang yang tidak berzakat. Malandar barakat nang kasia tahu. Magasena malandar emang pasuk seket. Tapi coba bedeng tanya-tanya orang yang tidak pernah mengeluarkan zakat, market toat agasena dalikna. Ini kadang tidak disadari oleh umat Islam, saudara-saudara kita. Dia menunggu banyak. Bahkan lebih sadis lagi, bagaimana saya mau berzakat? Nah, sekian di pendapatanku. Dek tonan nama sekat, dek tonan masih dekah. Na'udzubillah. Dek tonan berimpak. Padahal Allah mengatakan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Impakkanlah sebahagian hartamu yang kami rezekikan kepadamu. Jadi Allah cuma sekian, sebahagian, bukan semuanya. Sebelum maut menjemputmu. Jadi ada memang peringatan Allah. Karena kenapa banyak orang nanti mau sakit-sakitan baru mau melakukan kebajikan. Ini deh harapan. Kenapa? Tidak sempurna lagi. Coba melihat orang sakit beribadah, dia salat, tidak sempurna anunya gerakannya.
bahkan ambil kursi kalau tidak bisa lagi berdiri. Bukan berarti tidak sah, tapi jauh beda kalau kita masih sehat melakukan ibadah dibanding dengan sudah sakit-sakitan. Istilahnya orang kadang mengatakan tobat nih, bukan tobat cau nih. Beda orang tobat dengan orang cau. Kenapa? Karena tenaga sudah banyak diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi mengatakan iktanim hamsan qabla hamsin, sababaka qabla haramika. Ingat 5 sebelum didatangi kaum 5. Pertama, mudahmu sebelum datang waktu tuamu. Tapi syukur kinari mungkin Allah Ta'ala usia tua. Kemarin dulu sebelum saya hadir di sini, saya takziah di Makassar. Saya kira orang tua yang meninggal, ternyata umur 35 tahun. Ternyata masih muda kan kalau 35 tahun. Makanya itulah kita syukuri, untungnya Allah itu skenario-nya untuk kematian tidak seperti antrian haji. Siapa yang tua dia yang duluan. Tapi siapa yang memang sudah digariskan oleh Allah, makanya kita harus betul ambil juga manfaatnya. Yang mana isaja ajal la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang belum datang, maka tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diundur. Artinya apa? Ketika ajal belum datang sama kita, maka doa panjang umur masih berlaku. Tapi ketika ajal sudah tiba, maka tidak ada lagi doa yang berlaku. Makanya orang bertanya, apa bedanya ajal dengan umur? Kalau umur, Allah masih bisa mayyasha, Allah masih bisa memanjangkan. Tapi kalau ajal, metuna sudah waktunya, memang tugasnya malakal maut. Artinya tugas malakal maut, malaikat pencabut nyawa, sudah saatnya dia melaksanakan tugasnya. Tapi kalau ajal belum datang, maka insya Allah, maka lakukanlah doa panjang umur. Allahumma tawwil umurana wahsin amalana. Puang kipalampir nga umurku. Nah, dia ki padicengi ibadahku. Itu yang kita harus minta kepada Allah. Karena tanpa campur tangan Allah, maka kita mustahil mendapatkan apa yang menjadi keinginan kita. Jadi kematian adalah nasihat yang paling besar. Apalagi wasomi Ramadan, wahijul bait liman istata'a ilaihi sabila. 5 nih. Bagaimana kalau ini 5? Kareken nih. Ini isyarat pada cengi kata dengan nah. Jadi jangan salah-salah bersahadat. Karena ada juga sekarang itu banyak nih paham-paham yang sudah melenceng. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ali karramallahu wajah. Matambay sih atau engkau tuh pakai ya, akan sena sahada napas sukoi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa Fatimatu binti Rasulillah. 2 kalimat sahada mapase wallahu Allah Ta'ala, kemudian sahabat penyaksian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ditambah-tambah. Nah, karena ini menyangkut masalah akidah. Itulah sebabnya kenapa Nabi berdakwah lebih lama di Mekah dibanding dengan Madinah. 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah. Hanya 1 judul dakwanya, akidah, keyakinan, kepercayaan. Qul huwallahu ahad. Itu saja, bayangkan 13 tahun. Karena kenapa? Merubah keyakinan bangsa jahiliyah. Banyak lagi orang salah paham. Bodohnya itu orang Mekah pada waktu itu.
sehingga dikasih istilah jahiliyah. Kita salah paham, bukan orang bodoh. Justru banyak orang pintar pada waktu itu. Karena kepintarannya disalahgunakan, akhirnya dikasihlah titel jahiliyah. Sama dengan sekarang. Banyak itu jahiliyah sekarang. Karena kenapa? Tidak sesuai dengan pengetahuannya, dengan perbuatannya. Biasa kita lihat, dek nana nak tamak riakal, rajin namua beri jama. Napuji bele-bele tetangga anak. Napuji suka menggibah. Padahal kalau dibilang rajin, ini harus kita koreksi salat kita. Jadi kapan ada orang masih melakukan pelanggaran, berarti dia rajin beribadah, masih perlu dikoreksi. Makanya Allah mengingatkan kita, waskurullaha qiyaman, uskurullah, dirikanlah salat bizikri, mengingat kepadaku. Aqimis shalah bizikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jangan dirikan salat mengingat grand mal. Jangan mendirikan salat ingat apa yang terjadi di luar masjid. Nah itu, makanya perlu kita perbaiki salat. Mulai dari uduk kita, mulai dari istinja kita. Karena banyak orang tidak beres istinjanya, melakukan ibadah, mau melakukan kebaikan. Itu perlu dikoreksi semua, dievaluasi. Karena Nabi senantiasa mengingatkan kita, ibda binafsi, koreksi dirimu. Karena sekarang ini banyak orang mengoreksi orang lain tapi tidak tahu koreksi dirinya. Ada pepatah Bugis mengatakan, gajah mati riwasauna, dia tidak lihat. Tikus mati di bawah kolonnya dia, di bawah kolon tetangganya dia lihat. Artinya kejelekannya tetangganya orang lain dia tahu, tapi kekurangannya dia tidak tahu. Ini yang banyak sekarang. Oleh karena itu hati-hati, harus banyak-banyak mengevaluasi diri, mengoreksi diri. Karena kenapa? Penentuan akhir hayat kita adalah husnul khatimah, di dalam koridor melaksanakan ini 5 hal ini. Banyak juga saya lihat saudara-saudara kita, dia melakukan ibadah tapi hanya untuk dirinya. Contoh, berulang-ulang naik umrah, bukan hanya 5 kali, bahkan 10 kali. Padahal jauh lebih bagus dia kasih naik umrah tetangganya yang belum umrah. Memang kita berat, sama itu kalau mengeluarkan zakat. Berat juga, karena kenapa? Nyata-nyata ini harta kita mau dikeluarkan. Karena kenapa? Keyakinannya bahwa harta itu miliknya. Seharusnya yang dipikirkan di dalam hatinya, dalam otaknya, ini adalah titipan Allah. Itu yang harus kita angan-angankan. Puna-puna Allah Ta'ala, saya harus gunakan. Jangan bilang milikku. Kalau kita bilang milikku, susah kita keluarkan zakat. Nah, begitu juga kalau kita punya harta, jauh lebih bagus. Bahkan jauh lebih bagus lagi kalau kita impakkan ke pesantren. Kenapa? Mulai dari santrinya. Satu masalah diajarkan oleh santri, persoalan wudu, semua pahalanya mengalir ke kita. Belum salat ini santri, diajari lagi salat, pahalanya lari sama kita. Diajari lagi semua ilmu-ilmu agama, lari pahalanya sama kita. Belum guru-gurunya, dia mengajar, kita juga dapat pahala. Pokoknya tidak ada amalan yang paling banyak sekali asetnya di hari kemudian, yaitu ketika kita mengimpakkan harta kita di pondok pesantren. Karena kita berkongsi dengan orang-orang yang di pondok pesantren. Makanya biasa kita ditanya, siapa yang lebih banyak pahalanya? Apakah guru? Apakah santri? Apakah orang yang menyumbang? Jelas jawabannya adalah penyumbang. Karena santri tidak bisa belajar dengan baik kalau
tidak ada penyumbang yang bangunkan gedung. Guru tidak bisa mengajar dengan baik kalau tidak ada sarana presentatif. Tentunya kembali kepada penyumbang. Dan ada lagi yang lebih afdal yang kita harus lakukan. Jangan pernah meninggal sebelum punya wakaf. Jangan pernah meninggal sebelum ada wakaf tak. Waduh, kebetulan saya ini ketua wakaf Indonesia Kabupaten Maros. Waktu gasku ini. Apa sebab? Karena wakaf ini termasuk sedekatun jariyah. Iza mata benu ada min kata maluhu, apabila mati anak seseorang, maka dia tidak terputus amalnya. Di sini ada dua pengertian amal. Ada amal perbuatan, ada amal pahala. Nah, kadang orang mengartikan, menerjemahkan ini hadis amal pahala. Padahal di sini amal perbuatan. Maksudnya kalau orang sudah mati tidak bisa lagi melakukan menambah pahalanya. Karena sudah istet, tidak bisa lagi. Tapi amalnya tetap berjalan. Yang mana? Shadaqatun jariyah, au ilman yuntafa'u bihi, au waladun saleh yud'ulahu. Dia punya sedekah jariyah. Yang mana sedekah jariyah? Wakaf. Au ilman yuntafa'u, waktu hidupnya pernah mengajar ilmu. Ya, makanya itu guru mulia. Atau bukan guru tapi mengajarkan kebaikan-kebaikan kepada orang lain. Termasuk sepanjang ilmu yang disampaikan kepada orang lain diamalkan. Dan itu turun-temurun. Kalau ada orang mengajar, pasti ada lagi muridnya jadi guru. Itu lagi muridnya, seterusnya. Itu termasuk pahala terus mengalir. Kemudian yang ketiga, awala dan saleh yudulahu. Ada anak yang senantiasa mendoakan. Itulah sebabnya harapan kita kepada anak, ya udah mendoakan ketika kita mati. Bukan hartanya, jabatannya kita tunggu, tapi bagaimana dia mendoakan ketika mati kita. Jadi inilah yang pentingnya kita harus lakukan. Jangan pernah kita melakukan hanya untuk semata-mata diri kita. Tapi lakukanlah suatu ibadah yang bisa menyebabkan kita dapat, orang lain juga dapat. Termasuklah mewakafkan orang tua yang sudah meninggal. Jadi makanya kalau saya bilang, sebaik-baik anak, sebaik-baik orang mewakafkan, meniatkan wakaf kepada kedua orang tuanya, ataukah kepada siapa saja. Nah, kenapa? Kalau begitu niat kita, orang yang kita niatkan jelas sudah dapat, kita yang melakukan dapat juga. Tapi kalau kita hanya niatkan diri kita, saya niatkan berwakaf, belum tentu orang tua dapat. Nah, itulah yang dilakukan anak Raja Faisal di Mekah. Dibangunlah Hotel Zamzam. Anaknya yang bangun, tapi diniatkan hasilnya untuk orang tuanya. Nah, Raja Fad. Nah, jadi ini contoh. Karena kenapa? Orang Timur Tengah itu tidak mau meninggal kalau tidak ada wakafnya. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian setelah kita mendapatkan bekal untuk yaumil akhirah, tentunya kita harus kunci dengan wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisin. Tiadalah perintah dari Allah kecuali dilaksanakan dengan ikhlas. Apapun bentuk ibadah kita, apapun bentuk tugas dan pekerjaan kita, kerjakanlah dengan ikhlas. Maka yakin dan percaya Allah pasti membalasnya. Jadi inilah kata ikhlas juga agak berat. Karena kenapa? Nah, contohnya kata Nabi, kalau tangan kananmu menyumbang, bersedekah, berimpak, jangan sampai tangan kirimu tahu. Itu kan berat. Nah, artinya apa? Cukuplah kita. Tapi ada tuh orang sebentar diumumkan di masjid sebagai sekian. Aduh. Ataukah setiap ada tamunya, saya itu sumbang masjid Perumnas. Ada lagi. Bahkan orang berkali-kali mina dengar, bosan tapi tidak mau lagi nak kasih tahu kan. Kama yakulul hataban nar. Seperti kayu bakar yang dimakan api. Capui.
Jadi itu jeleknya kalau ada sumbang kebaikan selalu disebut-sebut, habis pada akhirnya. Dari kemudian, mana itu pahalanya sumbangku? Oh, sudah jadi abu. Kenapa? Terlalu diekspos. Nah, makanya kebaikan jauh lebih baik kita simpan rapat-rapat, cukup kita dengan Allah yang tahu. Hadirin jamaah takziah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian pada akhirnya kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Disinilah fungsinya salawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya kita dianjurkan banyak salawat. Kenapa? Nanti di padang mahsyar kita akan dapat. Di mana di saat tidak ada penolong, tidak ada yang bisa memberikan dispensasi, tidak ada yang bisa memberikan kebijakan kecuali kebijakan yang diberikan oleh baginda Rasulullah SAW kepada umatnya, kepada kita semua. Nah, tapi dengan jalan apa? Dengan cara perbanyak salawat. Jangankan kita ini, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Kenapa kita umatnya tidak mau berselawat kepadanya? Padahal bukankah kita lahir di muka bumi ini? Bukankah keberadaan kita di muka bumi ini karena berkah keberadaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Hadis qudsi, makna dari Allah, lafaz dari Nabi, laulaka laulaka, andaikan bukan engkau Muhammad saya ciptakan, maka saya tidak ciptakan segala sesuatu. Inilah hakikat yang perlu kita pegang teguh. Artinya apa? Jangan pernah kita lalai melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Karena berkat diciptakannya Nabi Muhammad, maka kitalah akan mendapatkan hadir di muka bumi ini. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengingat dan mengirimkan selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Nabi mengatakan, siapa yang berselawat kepadaku, maka saya akan membalasnya. Itulah bukti bahwa orang meninggal tidak mati. Saya ulangi, itulah bukti bahwa orang meninggal tidak mati. Kenapa? Karena Nabi sendiri, siapa saja yang mengirimkan selawat kepadanya, pasti dia balas. Nah, kalau orang mati kan tidak mungkin membalas. Nah, oleh karena itu, yang kedua, Nabi tidak pernah dikatakan almarhum. Itu juga bukti bahwa orang meninggal itu tidak mati, hanya berpindah alam, dari alam syahadah ke alam kubur. Kemudian pada akhirnya kita dibangkitkan di alam terakhir, alam finish, khalidina fiha abada. Dua, apakah di surga atau neraka? Cuma dua alamat. Jadi jangan pernah kita mendapatkan atau mencari alamat palsu di akhirat. Kapan kita tidak dapat alamat tepat, maka kita celaka. Nah, jadi harus dapat surga dan neraka. Nah, mudah-mudahan kita semua ahlu surga. Karena kenapa? Kita inilah lahir di tempat ini tentunya dengan motivasi persaudaraan, solidaritas sesama tetangga, sesama muslim. Oleh karena itu, ujung-ujungnya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi umur panjang dan senantiasa sehat walafiat, diberikan kemurahan rezeki, wabil khusus kepada keluarga pada malam ini yang berduka, diberi kekuatan lahir batin untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita sama-sama mendoakan almarhum, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan tempat yang layak di sisinya. Kita bersama-sama meniatkan pahala Fatihah kepada ruh sultannya almarhum. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah wa alihi wasallam ajmain. Wabil khusus kepada ruh sultannya Pak Subair. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'mah yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adina sultanid. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Wa di nabi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa dinal jannata ma'al abrar min syafaati Rasulullah sallam ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma ja'alhu fi qabrihi nura. Allahumma ja'alhu fi qabrihi wasi'ah. Allahumma ja'al bi qabri rawdatun min riyadil jannah. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa lana min amrina rasyad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wa wal irsyad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.